Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang kita tangguhkan. Menghadapi dunia yang semakin berutang, menghadapi dunia yang semakin mengganas, dan mengingat kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi, mari kita sebagai mempelai Tuhan, kita sungguh-sungguh dan kita jangan lagi berleha-leha, jangan lagi kita bermain-main di hadirat Tuhan, jangan lagi kita bermain di dalam dunia ini, sebab sudah lama sekali kita berada di dalam dunia yang fana ini. Sudah lama kita berada di dalam dunia kita masing-masing. Sekarang saat ini kita datang untuk benar-benar mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebelum masuk ke pembacaan inti dari firman Tuhan yang saya persiapkan hari ini, tentunya bahwa semuanya datangnya dari Tuhan, hikmat yang datang dari Tuhan. Dan saya menyampaikan bahwa sebelum saya masuk kepada firman Tuhan di hari ini, sebelumnya ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Ini mengenai penjelasan, mengenai pengajaran. Ada dua hal yang mau saya sampaikan hari ini menyangkut pengajaran firman Tuhan. Yang pertama adalah satu penjelasan tentang umur manusia di dalam Alkitab sesuai dengan zamannya. Mungkin kali-kali lalu kita mendengarkan ada berita-berita, tapi hari ini saya mau mengatakan bahwa apa yang kita dengar itu adalah melenceng. Untuk itu hati-hati sekali kita di dalam pengajaran firman Tuhan. Untuk itu satu, saya mau menjelaskan tentang umur manusia di dalam Alkitab sesuai dengan zaman. Satu, Allah merencanakan kehidupan yang kekal kepada manusia itu melalui Adam dan Hawa. Allah merencanakan bahwa Adam dan Hawa itu akan hidup kekal di Taman Eden. Tetapi karena manusia Adam dan Hawa, mereka lebih memilih mengikut keinginan mereka, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Maka manusia gagal untuk hidup di dalam kekekalan kekasih Tuhan. Lalu manusia karena jatuh ke dalam dosa, manusia terusir dari Taman Eden. Dan di sanalah manusia beranak cucu, bertambah banyak, maka dosa pun bertambah-tambah kekasih Tuhan. Maka umur manusia itu tidak lagi kekal, tetapi Allah menentukan umur manusia sesuai dengan era atau zamannya kekasih Tuhan. Yang pertama, zaman awal atau zaman masa pra air bah kekasih Tuhan. Bahwa pada zaman itu umur manusia sangat panjang, tidak kekal tetapi sangat panjang sekali kekasih Tuhan, ya. Sangat panjang pada saat itu, mendekati 1000 kekasih Tuhan. Kita melihat bahwa umur Adam itu 930 tahun. Nanti kita baca Kejadian 5 ayat 5. Ketika saya menyampaikan ayat-ayat ini, infokus tolong sampaikan saja karena saya cepat. Jadi ketika saya menyebutkan ayat itu ditampilkan saja tidak apa-apa, ya. Kemudian Set dia punya umur 912 kekasih Tuhan. Kejadian 5 ayat 8. Kemudian Enos berumur 905, itu ada dalam Kejadian 5 ayat 11. Kemudian Metusalah 969, Kejadian 5 ayat 27. Dan Metusalah ini dicatat sebagai manusia tertua. Kekasih Tuhan, umur di zaman itu pada 900-an kekasih Tuhan panjang. Karena apa? Karena bumi belum rusak dan tercemar oleh dosa, dan bahkan belum separa pasca air bah kekasih Tuhan. Kemudian yang kedua, zaman sesudah air bah.
bahwa umur manusia mulai menurun kekasih Tuhan. Kejadian 6 ayat 3. Sekalipun kekasih Tuhan, Kejadian 6 ayat 3 ditampilkan kekasih Tuhan, ya. Sekalipun beberapa tokoh masih hidup dan lama sesudah air bah kekasih Tuhan, kita mau lihat pengajaran ini. Sem anak Nuh, dia punya umur 600 kekasih Tuhan. Dan Kejadian 11 ayat 10 sampai 11. Kita melihat Eber, dia punya umur 464. Dan kita melihat Abraham umurnya 175, Kejadian 25 ayat 7 kekasih Tuhan. Ishak 180 dan Yakub 140 kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, bahwa penurunan umur ini mulai terjadi secara bertahap karena perubahan kondisi bumi pasca air bah dan perintah Allah tentang umur manusia kekasih Tuhan. Kita maju lagi yang ketiga, zaman Musa, ya. Zaman Musa atau disebut zaman hukum Taurat dan para raja-raja kekasih Tuhan. Allah mulai membatasi dan menetapkan umur manusia kekasih Tuhan. Tadi saya katakan Kejadian 6 ayat 3. Kita membacanya, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja kekasih Tuhan. Dan nyatanya bahwa umur Musa 120 tahun kekasih Tuhan, ya. Dan ini adalah batas maksimum yang Allah tetapkan di era ini, bukan umur rata-rata kekasih Tuhan. Tapi kita melihat bahwa Musa, dikatakan bahwa Musa hidup, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun kekasih Tuhan. Ayat ini menggambarkan umur rata-rata pada zaman itu, karena di zaman Musa orang-orang Israel yang meninggal pada saat itu, yang mati pada saat itu berkisar dari umur 70 sampai 80 tahun kekasih Tuhan. Dan untuk itu kekasih Tuhan kita perlu hidup bijaksana kekasih Tuhan. Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan butuh kebijaksanaan. Firman Tuhan butuh hikmat. Sebab setiap kita yang tidak memiliki hikmat, kita tidak akan mengerti firman Tuhan kekasih Tuhan. Kita maju lagi zaman Daud. Mazmur Daud di dalam Mazmur 90 ayat 10 kekasih Tuhan. Dan kemudian kita maju lagi zaman sekarang atau zaman modern kekasih Tuhan. Statistik umur manusia modern rata-rata secara global sekitar 70 sampai dengan 80. Dengan gaya hidup maka akan hidup 90 atau 100 tahun kekasih Tuhan. Kalau ada lagi satu-satu yang ada di atas itu karena kemurahan Tuhan kekasih Tuhan. Nah, dan batas umur ini sekalipun ini dikatakan ada yang umurnya 100, ada juga yang diberi kemurahan untuk lebih, tetapi ini semua ada di dalam batas yang disebutkan dalam Mazmur 90 ayat 10 kekasih Tuhan. Coba kita baca Mazmur 10 ayat 10. Ya, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya ialah kesukaan dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang kekasih Tuhan. Untuk itu kita sangat hati-hati sekali dengan pengajaran. Dengan setiap pengajaran, gereja harus diisi dengan pengajaran yang alkitabiah, tidak boleh melenceng kekasih Tuhan. Dan jemaat Tuhan juga harus belajar untuk firman Tuhan sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengajaran zaman ini. Kekasih Tuhan, ya, kekasih Tuhan untuk firman Tuhan, ya. Dan saya mau menjelaskan tentang
Yang kedua pengajaran hari ini yang mau saya jelaskan adalah firman Tuhan di dalam konteks Alkitab, kekasih Tuhan. Bahwa firman Tuhan adalah bukan saja suara yang langsung dari Tuhan seperti suara Tuhan kepada Samuel, bukan saja suara Tuhan yang secara langsung kepada para nabi, kekasih Tuhan, tetapi segala sesuatunya itu yang ada di dalam Alkitab itu semua itu merupakan pewahyuan Allah. Sekalipun yang menulis Alkitab adalah manusia, ada sekitar 40 penulis Alkitab kekasih Tuhan, ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 16 dan 17 di sini dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kekasih Tuhan, diilhamkan di sini bahasa aslinya dalam bahasa Yunani adalah theopneustos. Kekasih Tuhan, ini artinya bahwa dihembuskan, nafas Allah dihembuskan, firman Allah dihembuskan oleh Allah sendiri. Kekasih Tuhan, artinya seluruh Alkitab adalah hasil ilham dari Allah, bukan dari ide manusia. Kekasih Tuhan, walaupun ditulis oleh manusia, tetapi sumber rohaninya kekasih Tuhan itu semuanya datangnya dari Tuhan sendiri. Kekasih Tuhan, Alkitab ditulis oleh manusia, para rasul, para nabi, kekasih Tuhan, 40 penulis kira-kira, dan ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun. Kekasih Tuhan, dan semua ide yang ada di dalam Alkitab ini kekasih Tuhan bukan idenya manusia, tetapi semua yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah ilham daripada Tuhan sendiri, dan semuanya itu adalah firman. Tidak ada satu titik pun tidak dikatakan bahwa itu bukan firman Tuhan. Kekasih Tuhan, ya. Dan semua ide yang berasal dari Tuhan, kekasih Tuhan, yang ada dalam Alkitab, pertanyaannya, apakah semua isi Alkitab itu adalah firman atau tidak? Tetapi di sini jawabnya bahwa semua yang ditulis di dalam Alkitab, kanonisasi Alkitab, 66 kitab itu semua dari pertama sampai terakhir itu adalah firman Tuhan. Kekasih yang berisi sejarah, puisi, kutipan orang-orang jahat sekalipun itu adalah firman kekasih Tuhan. Sekalipun tidak semua Alkitab, di dalam Alkitab itu tidak semuanya adalah langsung dari mulut Allah kekasih, tetapi Alkitab adalah otoritas tertinggi kekasih Tuhan dalam hal kebenaran rohani dan moral. Sehingga Alkitab menjadi kompas dan pedoman hidup dan sumber pengajaran yang tertinggi, sumber pengajaran yang benar kekasih Tuhan. Alkitab ditulis dengan inspirasi ilham Roh Kudus kekasih Tuhan. Alkitab mengandung kebenaran. Alkitab mengandung sejarah, mengandung puisi, mengandung nubuat, mengandung penggenapan kekasih Tuhan. Untuk itu sangat butuh sekali untuk kita mengerti akan konteks Alkitab. Bukan semuanya disamaratakan secara harfiah kekasih Tuhan. Kita melihat bahwa cara Allah berbicara melalui para nabi dan rasul dan anak-anaknya secara langsung kekasih Tuhan. Ada juga secara ilham Roh Kudus kekasih Tuhan, ya. Dan kepada Musa, ya, secara langsung kita melihat bahwa Allah berbicara kepada Musa melalui semak duri. Itu secara langsung suara dari atas kekasih Tuhan. Keluaran 3 ayat 4 dan juga kita melihat ketika zaman perjanjian baru Yesus dibaptis, suara langsung Matius 3 ayat 17, suara langsung dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu suara langsung. Jangan sampai ketika suara-suara Tuhan langsung begini baru kita menganggap bahwa itu adalah firman. Yang lain itu bukan firman, itu pengajaran yang sangat sesat kekasih Tuhan. Kemudian yang kedua adalah melalui mimpi. Allah berbicara secara langsung tadi, contoh Musa, contoh Yesus dibaptis. Kemudian yang kedua adalah melalui mimpi dan penglihatan kepada nabi dan para pemimpin kekasih Tuhan. Yusuf
suami Maria, dia mendapatkan mimpi, dia mendapatkan penglihatan, Matius 1 ayat 20. Kemudian Daniel 7 ayat 1. Kemudian kita maju lagi, Allah berbicara melalui malaikat kekasih Tuhan. Dan Allah mengutus malaikat sebagai utusan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kita maju lagi, Allah berbicara melalui firman. Allah berbicara juga melalui ilham Roh Kudus kekasih Tuhan, ya. Dan kekasih Tuhan melalui Allah juga berbicara melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 kita akan baca pada ayat 1 sampai ayat 14. Kita maju lagi, Allah berbicara melalui para rasul. Pada zaman rasul-rasul mereka langsung menerima itu dari Yesus Kristus. Mereka adalah murid-murid dan mereka langsung berhadapan dengan Yesus dan mereka menerima firman itu langsung dari Tuhan Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga kekasih Tuhan, Roh Kudus menginspirasi murid-murid untuk mengajar, ya, untuk menulis surat seperti surat-suratan daripada Rasul Paulus, Rasul Yohanes, ilham Roh Kudus kepada mereka untuk mereka menulis surat kepada jemaat-jemaat. Di Perjanjian Baru Tuhan memberikan ilham kepada penglihatan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos kekasih Tuhan, ya. Bahwa firman Tuhan ya dan amin kekasih Tuhan. Firman Tuhan dalam kanonisasi Alkitab berjumlah 66 kitab adalah semuanya itu adalah firman kekasih Tuhan. Dikatakan Matius 5 ayat 18 kekasih Tuhan. Di sini dikatakan, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iota kekasih Tuhan. Makna satu iota adalah satu huruf kecil dalam abjad Yunani, yaitu huruf I titik di atas kekasih Tuhan, ya. Makna satu iota itu kekasih Tuhan dalam bahasa Ibrani, ya. Kekasih Tuhan padanannya adalah yod, artinya huruf terkecil dari abjad Ibrani kekasih Tuhan. Satu titik, ya, itu berarti hiasan atau goresan kecil dalam penulisan huruf Ibrani kekasih Tuhan. Di sini pengertian rohaninya bahwa Yesus menegaskan bahwa hukum Taurat tetap berlaku secara utuh, sempurna kekasih Tuhan. Bahkan bagian yang terkecil pun tidak akan diabaikan atau tidak dibatalkan sampai tergenapi melalui penyelamatan dari Yesus Kristus kekasih Tuhan. Tidak bisa dikurangi atau tidak bisa diabaikan, tidak bisa dianggap remeh begitu saja kekasih Tuhan, ya. Sehingga di dalam menafsir Alkitab sangat hati-hati sekali kekasih Tuhan. Jangan kita menafsirkan firman Tuhan demi kepentingan pribadi atau kelompok kekasih Tuhan, atau doktrin kita sendiri, atau doktrin kelompok kita, atau doktrin pribadi kita. Secara pribadi kita rai-rai saja kekasih Tuhan. Tetapi menafsirkan Alkitab itu harus mengandalkan Roh Kudus dan benar-benar tulus dan suci di hadapan Tuhan kekasih Tuhan, ya. Kita tidak bisa menafsirkan Alkitab dengan pikiran akal kita kekasih Tuhan. Jangan kita pandang enteng akan firman Tuhan kekasih Tuhan. Kita melihat bahwa ahli Taurat dan ahli-ahli Taurat di zaman Yesus datang pertama kali ke dunia itu apa? Mereka tiap hari mereka duduk, mereka ada di bait Allah untuk menafsirkan firman Tuhan. Tetapi apa? Ketika Tuhan Yesus datang, mereka justru menolak Tuhan Yesus. Ketika Yesus datang, justru mereka membunuh dan menyalibkan Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka baca firman Tuhan, mereka tidak mengerti. Mereka mengartikan dengan pikiran mereka sendiri, sehingga Tuhan mengecam mereka, bahwa Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat bahwa mereka adalah ular beludak kekasih Tuhan. Mereka duduk di bait Allah, mereka ada di bait Allah, tetapi mereka tidak mengerti firman Tuhan. Untuk itu ketika sang firman datang, mereka tidak menerima. Ketika sang firman Yesus Kristus datang, mereka mengkhianati, mereka memukul, mereka membunuh dan menyalibkan dia kekasih Tuhan. Dan untuk itu peringatan Tuhan sangat serius sekali bahwa jangan mengubah
firman sesuka hati kita. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak bisa mengubah firman dengan semaunya kita, seturut kita, supaya kita disenangi, supaya kita disegani. Tidak bisa seperti itu. Kitab Wahyu mengatakan bahwa jangan menambah, jangan juga mengurangi kekasih Tuhan, karena akibatnya adalah hukuman kekal kekasih Tuhan. Bahwa firman Tuhan menunjukkan bahwa firman Tuhan itu suci, firman Tuhan itu sempurna, dan firman Tuhan itu adalah final. Firman Tuhan adalah yang tertulis dalam Alkitab, itu adalah pengajaran yang paling tertinggi. Alkitab, kitab di atas segala kitab. Biarpun kitab apa tentang kepintaran manusia, tetapi tidak bisa. Firman Tuhan hanya di dalam Alkitab. Alkitab itu saja sebagai pengajaran tertinggi kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, saya secara pribadi ketika saya mendengar bahwa ada yang mengatakan bahwa tidak semua yang tertulis dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan, kekasih Tuhan, saya mau menangis. Dan saya sangat merinding sekali kekasih Tuhan, ya. Bahwa kekasih Tuhan jangan sampai kita disesatkan kekasih Tuhan dengan pengajaran-pengajaran sesat, dengan ajaran-ajaran palsu kekasih Tuhan. Untuk itu saya mau sampaikan untuk kita semua hamba-hamba Tuhan, kita berhati-hati. Kita berhati-hati sekali, kita jaga mimbar ini kekasih Tuhan dari pengajaran-pengajaran yang sesat kekasih Tuhan. Apa yang saya sampaikan di hari ini adalah semua dari lubuk hati saya yang terdalam, dan tentunya bahwa itu semua dari tuntunan Roh Kudus kekasih Tuhan. Kita saling memperingatkan. Ada pengajaran-pengajaran yang cepat, kita cepat ambil alih untuk meluruskan kepada jemaat. Kita khotbah begini, orang lain khotbah begini, jemaatnya bingung kekasih Tuhan. Mana sih yang benar? Pengajaran mana sih yang benar? Untuk itu kekasih Tuhan, saya minta ampun di atas mimbar ini. Demi nama Kristus, saya menyampaikan ini semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa menyampaikan ini kekasih Tuhan. Untuk itu kekasih Tuhan, mari kita berdiri dan kita membacakan firman Tuhan di hari ini. Kekasih Tuhan, Wahyu 2 ayat 10. Mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kekasih Tuhan. Kita jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan, kekasih Tuhan. Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Silakan duduk kekasih Tuhan. Bait Allah itu ialah kamu. Mari kita mengatakan sama-sama, bait itulah saya. Bait Allah itu ialah saya. Mari 1, 2, 3. Bait Allah itu ialah saya. Saya dan saudara-saudara adalah bait Allah yang sesungguhnya, kekasih Tuhan, ya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 ini kekasih Tuhan, ini merupakan ayat kunci dari pasal 3 ini kekasih Tuhan. Penulis kitab ini adalah Paulus. Rasul Paulus menulis surat ini kekasih Tuhan untuk jemaat yang berada di Korintus, kekasih Tuhan, untuk mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka adalah bait Allah yang sejati. Bait Allah yang sejati adalah mereka sendiri, tubuh mereka sendiri, kekasih Tuhan. Ayat yang 17, Paulus menegaskan bahwa barang siapa membinasakan bait Allah dengan cara tidak menjaganya dengan benar, maka konsekuensinya, hukumannya adalah hukuman dan kebinasaan, kekasih Tuhan. Untuk itu di hari ini kita tidak main-main lagi dengan firman. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bait Allah yang kudus. Sebab apa? Kita hidup di dalam menjaga bait Allah ini supaya bersih, supaya Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, pribadi kita, supaya Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja itu dia bertata di dalam kita. Dia sebagai bait Allah, dia sebagai Raja di atas segala raja. Kita bangga karena dia memilih kita menjadi baitnya. Untuk itu mari kita bekerja sama bersama-sama dengan Tuhan untuk menjaga bait
saat ini kekasih Tuhan. Dulu kita menyimpan sampah-sampah yang ada dalam kita, tetapi sekarang kita sudah menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Maka kita menjaga benar-benar Ka'bah Tuhan ini, bait Allah ini kekasih Tuhan, ya, kekasih di dalam Tuhan, ya. Kita menjaganya kekasih Tuhan, dan hidup kita adalah bait suci, bait Allah, di mana Allah berdiam di dalam kita. Tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Tubuh kita adalah istana raja di atas segala raja, ya. Kalau orang yang pintar bahasa Inggris mereka bilang King of King. Istana raja di atas segala raja, istana King of King. Siapa King of King? Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudusnya kekasih Tuhan. Di siang hari ini bersediakah kita kekasih Tuhan? Bertanggung jawabkah kita di hadapan Tuhan untuk menjaga istana raja di atas segala raja ini? Saya sering mengatakan bahwa kita manusia, kita lemah. Tetapi sedikit saja kemauan kita, Tuhan akan menambahkan kemauan kita, dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab proses untuk kita itu kita tidak langsung remote begini ditendes lalu kita menjadi hidup suci dan kudus. Tetapi kita melalui proses berjalan bersama Tuhan, melalui lembah-lembah, melalui terjal, melalui jalan-jalan setapak. Tapi di situ Dia mengulurkan tangan, ini saya, kamu tidak sendiri, ini saya. Dengan proses berjalan bersama Tuhan, sedikit demi sedikit, harus injak duri, harus ada duri, harus ada batu yang tajam. Tetapi Tuhan ada buat kita. Dengan demikian kita berjalan melalui proses Tuhan selangkah demi selangkah. Maka ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita tidak merasa sombong. Kita tidak merasa kita itu sombong rohani. Rohani kita itu lebih daripada orang lain dan sebagainya. Tetapi kita mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan. Karena Dia mencintai kita, Dia memegang tangan kita, dan Dia menyelamatkan kita. Tadinya kita ada di tumpukan sampah, tetapi Tuhan mengangkat kita, membersihkan kita, membereskan kita, memandikan kita dengan kuasa darahnya. Lalu Dia menempatkan kita di atas gunung batu keluputan kekasih Tuhan. Kita bangga kekasih Tuhan. Kita melihat ke belakang, kita akan menemukan, kita akan bertemu dengan kehidupan-kehidupan yang tidak enak. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa dahulu itu merupakan sampah bagiku. Sekarang aku merasa rugi jika aku memikirkan yang sampah-sampah di belakang itu kekasih-kekasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Di hari ini kekasih Tuhan berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya, ampuni kami jemaat BTDN Tiakur, karena selama ini kami tidak mampu menjaga bait-Mu yang kudus ini Tuhan, sehingga di dalamnya tercoreng-coreng. Di dalam bait-Mu ini ada sampah ini, sampah itu. Bahkan sampah-sampah membusuk dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sampah di Ka'bah-Mu ini telah membusuk, telah tercium busuk dan hancur. Tetapi mari di hari ini Tuhan melihat kedalaman hati kita. Tuhan melihat kemauan hati kita. Tuhan melihat tulusnya hati kita. Tuhan, saya mau bersihkanlah Ka'bah-Mu yang ada di dalam pribadi saya. Bersihkan saya yang merupakan Ka'bah-Mu ini Tuhan, sehingga kita tidak lagi sewenang-wenang, sesuka-sukanya kita kekasih Tuhan untuk kita kotori Ka'bah Tuhan ini, baik Tuhan ini dengan sampah-sampah busuk kekasih Tuhan. Sampah-sampah busuk itu sampah kebohongan, sampah kemunafikan, sampah kesombongan, sampah kekasih Tuhan. Tetapi hari ini dengan tubuh dan darah Kristus akan membereskan kita, akan membersihkan kita utuh, tidak pakai cicil-cicil kalau kita mau kekasih Tuhan. Ya, sampah tipu daya. Kekasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepercayaan yang spesial kepada kita. Bayangkan Dia menjadikan kita baitnya, rumahnya, kekasih Tuhan. Mungkin masa-masa lalu kita tinggal di gubuk reog, gubuk yang kotor-motor, tapi Tuhan sudah angkat kita. Tuhan sudah membersihkan kita. Tuhan sudah menjadikan ini sebagai baitnya. Mari kita jaga baik-baik kekasih Tuhan. Sebab Dia mengatakan kepada kita bahwa kita berharga. Mungkin orang lain di luar sana mereka tidak pandang kita. Mungkin mereka pandang kita dengan mata sebelah, otak sebelah, pikiran sebelah, mulut sebelah.
Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Dia memandang kita sangat berharga sekali di matanya, kekasih Tuhan. Yesaya 43, 44a, ya kekasih Tuhan. Kita dipandang berharga dan kita dijadikan biji matanya, kekasih Tuhan. Bayangkan biji mata Tuhan itu adalah kita. Kalau orang colek itu biji matanya, kalau orang colek kita adalah biji matanya Tuhan. Orang colek kita, orang sakiti kita, Tuhan merasakannya. Tuhan membela kita. Untuk itu jangan segan-segan, jangan setengah-setengah, percayakan hidup kita, diri kita, taruh di tangan Tuhan. Katakan pada Tuhan, pegang tangan saya, pegang hidup saya. Sebab kalau saya sendiri yang memegang tangan Tuhan, saya sendiri yang serahkan ini, maka ketika tangan saya lemah, berjalan dalam dunia yang fana, saya capek, saya letih, saya lesu, maka tangan saya bisa terlepas. Tetapi ketika tangan Tuhan yang memeluk kita, tangan Tuhan yang merangkul kita, memegang tangan kita, maka dimanapun Tuhan berada, di situ kita berada. Kekasih-kekasih Tuhan.